Mari kita ngopi di saung ngopi seluruh ngopi yuk. Mari kita ngopi di saung ngopi seluruh. Ngobrol pinter sarang dulu. Mari kita ngopi di saung ngopi seluruh. Mari kita ngopi di saung ngopi seluruh. Ngobrol pinter sarang dulu. Mari kita ngopi di saung ngopi seluruh. Enggak. Mari kita ngopi di saung ngopi harus selalu nyengir. Selamat sore dan selamat datang di acara Ngopi Slur. Ngobrol pintar sarang dulur. Ya, tak kenal maka tak sayang. Tentunya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alif Dimas Putra. Dan saya Fitri Asdayanti akan menemani dalam perbincangan inovatif dan inspiratif pada sore hari ini mengenai fashion dan ekonomi kreatif. Terlebih ternyata fashion ini menjadi penggerak utama dalam ekonomi kreatif di seluruh dunia. Tentunya pada sore kali ini juga kita sudah kedatangan tamu yang hebat dan sangat menginspiratif yang akan menemani topik kita pada sore kali ini. Rasanya nggak sabar ya Kang untuk menggali lebih dalam, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan nih tentang bagaimana fashion dapat menjadi penggerak utama dalam ekonomi kreatif serta dampaknya. Dan kami harap bahwa fashion dan desainer ini akan menginspirasi para pemuda untuk tertarik berkarir di industri ini. Yap, jadi terus saksikan untuk mendapatkan insight-insight yang menarik nih Akang Teteh tentang fashion dan ekonomi kreatif. Dan tidak berlama-lama langsung saja kita panggilkan narasumber yang luar biasa yaitu Kak Anggraini Septia dan Ayah Fathia sebagai fashion designer. Masya Allah, boleh Teteh bergabung? Duduk bersama kami, Masya Allah cantik-cantik ya Kang ya. Betul, jadi tergugah nih hati saya. Gitu ya kalau lihat yang cantik ya. Mumpung masih sendiri. Oh Kang, masih gitu. sendiri, boleh, boleh. Selamat sore Teh Fathia dan Teh Anggraini. Yang mana nih yang mana? Oh Kebalik, gitu ya, belum kenalan memang. Betul. Yang mana nih Teh Anggraini? Boleh perkenalkan diri dulu mungkin? Nah ini Teh Anggraini Septia dan Teh Ayah Fathia ini adalah sosok yang inspiratif. Masih muda tapi prestasinya udah segudang. Wow luar biasa Luar biasa. sekali. Dan konon katanya nih Teh Fathia dan Teh Anggraini itu merupakan fashion designer yang sudah
ke kancah internasional. Wow, for real? Yes. 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 Negara mana tuh Teh? Untuk sekarang ini Turki dan Thailand. Wow, Oh, Sodika. Sodikap. Swadika. Sodikap. Kalau misalkan berbicara tentang fashion nih Teh, itu kan industri yang memang berkembang dengan sangat pesat ya Teh ya. Apalagi Teteh udah sampai ke tingkat internasional pastinya udah apa ya tingkatannya udah bukan yang gitu Bukan ya. ecek-ecek, Udah bukan lagi. High class. Bukannya gimana sih jadi insecure gitu ya. Jadi insecure saya nih jujur gitu. Nah aku jadi penasaran nih Teh kira-kira kalau membahas tentang fashion di dunia yang industrinya itu terus berkembang, kira-kira apa sih Teh dampak positifnya nih dari pertumbuhan industri fashion terhadap lapangan kerja dan perekonomian secara keseluruhan Teh? Oke, dampaknya tuh banyak banget ya. Kalau dilihat-lihat juga Karawang itu orang-orangnya sangat excited sekali dengan sesuatu yang viral. Apalagi Betul. fashion tuh bener-bener ngikutin tren zaman sekarang. Apalagi TikTok nih ya, sekarang kan lagi up banget. Banyak afiliator muda nih. Kebetulan teman aku juga afiliator muda, dia juga suka OOTD yang berawal dari hobi dia mix and match baju gitu. Itu kan membuka suatu lapangan pekerjaan juga nih buat Kota Karawang khususnya. Memang luar biasa sekali. ya kan. Emang sekarang tuh suka ada tren apa tuh yang berapa sih harga outfit lo? Oke. Aku jadinya pede. was-was kalau ke mall Teh, takut tiba-tiba ada kamera. Berapa harga outfit lo? Duh lupa bentar cek Shopee dulu. Ya itu kan terkait dampak ya Teh ya. Selanjutnya itu bagaimana fashion ini merupakan salah satu sektor industri yang berkembang ya. Jadi apa saja sih dampak positif yang dapat ditumbuhkan dari fashion itu sendiri terkait perekonomian secara keseluruhan? Kira-kira bagaimana? Kalau dari dampak positifnya sih banyak banget ya pertumbuhan fashion ini emang kita itu tanpa fashion ya sebenarnya industri kreatif itu kayak kurang ya. Nah jadi mungkin dampak-dampak positif dari fashionnya sendiri juga ke anak-anak muda itu apa namanya lebih ngikutin tren lah pada saat ini terus seperti OOTD, terus sekarang juga di Pinterest dan di TikTok di sosial media itu udah banyak kayak challenge-challenge dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Jadi anak-anak muda sekarang tuh banyak yang jadi content creator ya karena industri fashion ini. Jadi sekarang juga jualan fashion itu lebih mudah karena akses digital marketing dan sosial media yang berkembang pada saat ini. Wah luar biasa, tentunya fashion ini menjadi dobrakan tersendiri ya Teh Ya ya. betul banget. Jadi sebagai desainer ini bisa jadi pengusaha juga gitu ya Teh ya. Memang itu adalah suatu hal yang tidak bisa terpisahkan ketika kita berbicara tentang fashion. Itu erat banget dengan perekonomian gitu ya Teh ya. Nah tentunya tadi udah berbicara tentang dampak. Rasanya aku pengen tahu banget nih. Dari sisi yang inovatif tadi tentang sosial media ke sisi perekonomiannya juga kena ya Teh ya. Kira-kira gimana sih fashion ini bisa mempengaruhi perkembangan industri fashion gitu Teh? Dari ekonomi kreatifnya sendiri gitu bisa mempengaruhi fashionnya itu dalam hal ini seperti apa sih Teh gitu? Dalam halnya tuh ya kita bisa membuat inovasi ya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Nah itu Iya, betul. membuka banget peluang, apalagi di Kerawang itu banyak anak-anak muda, gak hanya kita aja gitu sebagai desainer yang tertarik fashion. Teman-teman kita juga kemarin kan sempat fashion show bareng dengan Ibu Bupati juga gitu. Nah itu tuh menurut aku bagus banget, harus dikembangkan dan kalau bisa lebih diinovasikan gitu dengan wastra Karawangnya sendiri. Asik. Ya, jadi kita harus lebih bisa mengolah wastra, Betul. mengembangkan budaya lokal ya, mungkin dengan beberapa teknik yang bisa dikembangkan. Mungkinnya kalau misalnya di Karawang ini
kita bisa menyatukan mungkin anak-anak muda yang mau mengembangkan wasra dengan pelatihan atau sebagainya di Karawang ini biar si fashion lokalnya ini lebih berkembang. Iya, dan Luar ada biasa, beberapa kepikiran loh teh sampai situ ya. Iya ya, Saya ternyata. aja yang masih seusia teh-teh Satya dan Anggreni ini kayak gak kepikiran gitu buat bikin inovasi kayak gitu. Ternyata fashion itu menyasar banyak Betul. hal ya Kang ya. Betul. Dari sisi kebudayaannya kena ya Teh ya. Ya, betul Perekonomiannya sekali. juga kena. Rasa-rasanya fashion ini memang sangat erat dengan anak muda juga ya Betul, Teh ya. betul, betul, betul. Kira-kira kalau misalkan membahas tentang pengaruh, terus juga dampaknya, rasanya aku pengen tahu banget ya Teh. Kira-kira upaya-upaya berkelanjutan di industri fashion ini bisa berkontribusi terhadap ekonomi kreatif kayak gimana sih Teh? Gimana caranya bisa mengurangi dampak negatifnya gitu Teh? Mengurangi dampak negatifnya yaitu tadi bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan, membentuk suatu kelompok dengan pengrajin-pengrajin batik Karawang. Kan kalau anak zaman sekarangnya sukanya tuh dengan fashion yang out of the box, yang gak biasa ya. Unik gitu ya Teh? Yang unik, yang edgy, yang keren gitu. Nah, kita bisa mengembangkan si batik Karawang ini nih dengan teknik manipulating fabric dengan denim, dengan sentuhan quilting ya. Ya jadi lebih sustainable Yes, lagi bener. dan kalau bisa itu kainnya tuh yang ramah lingkungan. Jadi Nah, biar bisa Betul. nanti didaur ulang dan dipakai kembali Dan seperti mengurangi itu. limbah fashion juga Iya. tentunya. nah ini salah satu yang bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan ya Teh ya. Tadi apa namanya Teh? Sustainable fashion. Rasanya aku pengen belajar deh, tapi butuh waktu yang lama ya Teh untuk belajar fashion itu ya? Betul, butuh waktu yang lama, butuh riset juga. Itu. Kalau Teteh memang kuliahnya jurusan fashion sebenarnya? Iya, di Ya. fashion jurusan. Kita berdua kebetulan sama nih lulusan Sama alma maternya sekolahnya. sama. Iya. Satu kampus? Satu kampus. Bestie. Emang Iya, satu pasti. bidang ya. Satu Iya, bidang. betul Jadi memang sekali. pertemanan itu bisa membentuk hal-hal yang positif ya Teh? Salah satunya berbisnis. Aku emang lihat beberapa karya dari Teh Aya Fathia dan juga Teh Anggraini itu benar-benar cantik banget dan kekinian banget Kang. Tapi ada sentuhan-sentuhan kebudayaannya juga. Gitu. Tradisionalnya dapat ya. Mungkin nanti aku juga boleh minta tips kali ya tentang big and match fashion gitu kan. Biar ada cewek yang lirik dikit. Mahal kalau misalkan diajarin sama Teh Anggraini Satya sama Teh Aya Fathia mah mahal. Tapi siap ya Teh mau ngajarin Kang Alif ya? Boleh. Boleh. Ya tentunya di era digital saat ini ya Teh ya, tentunya internet itu dan media sosial itu sebagaimana sih mempengaruhi perkembangan fashion industri gitu ya. Dan memfasilitasi gitu kan tentunya pemasaran di era digital produk fashion gitu. Seperti apa kayak kira-kira? Sebenarnya untuk dampaknya sendiri tuh ada dua ya, ada negatif dan positifnya. Untuk sekarang ini kalau kita lihat ya. Di dunia digital gitu ya. Yes, di dunia digital apalagi berhubungan dengan UMKM ya. Betul. Dan berhubungan juga dengan impor nih dari negara luar. Sebenarnya itu ada efek negatifnya dan agak membuat UMKM tertekan gitu untuk media sosial ini ya. Kayak TikTok itu kan sebenarnya negatifnya itu gini loh, banyak produk lokal yang gampang banget ditiru oleh negara-negara sana. Jadi kayak nilai estetika, nilai tradisionalnya itu jadi hilang gitu. Ya betul banget itu karena banyak juga dari kayak dinas UKM gitu mereka kalau misalnya import ke China itu mereka nggak akan bawa produk fashion lokal karena takut dijiplak sama negara lain. Produk-produk kita itu jadi jarang banget bawa-bawa kalau misalnya ke China pameran gitu ya exhibition kalau bawa produk lokal itu di ini banget lah nggak boleh gitu karena crafting kita kan original ya khas handmade. kita terus batiknya kita juga original. Nah negara-negara lain tuh emang terutama China ya emang mereka gampang banget gitu bisa menduplikasi gitu. Tapi balik lagi positifnya banyak banget ya untuk digital marketing jadi wadah, jadi ladang gitu untuk para UMKM juga melihat peluang gitu.
Memang kalau berbicara tentang fashion itu yang meniru-niru itu banyak banget ya Teh ya. betul. Oknum-oknum nakal. Betul. Nggak boleh ya, nggak boleh nih tiru-tiru dari brand karena fashion itu bukan hal yang mudah ya Teh ya mendesain itu. Itu Pasti tuh ada mahal. struggle. Bener. Ya, Pasti benar ada sekali. struggle-nya itu. Yang Yes, mahal tuh bener. bukan bahan atau bahannya ya, tapi Ya. kreativitasnya itu yang dibayar. Idenya, Kak. Betul. Idenya, prosesnya itu Iya. panjang Betul. sekali. Karena aku pernah kerja di salah satu brand fashion juga Teh. Terus kayak ngeliat proses pembuatan desain motif atau baju itu struggle banget betul. Teh. Ya emang karena prosesnya sepanjang itu, apalagi kalau misalnya desain itu harus prosesnya ke technical dulu, terus ke sampling, baru nanti ke produksi. Jadi kalau misalnya kayak di garment-garment gitu tuh nggak boleh salah. Trial dan errornya juga banyak di situ. Belum Makanya, revisi-revisi ya Teh ya. yes, benar banget. Jadi harus menghargai banget Kang. Betul. Kira-kira kalau membuat satu model baju itu membutuhkan waktu berapa lama sih? Tergantung biasanya dalam waktu 1 sampai 3 bulan tuh kita bisa buat satu koleksi ya. Ya kita bisa Dari buat 3 sampai 6 look. 6 look. 6 look. Dalam Seperti 1 bulan. Iya itu 1 bulan tuh 1 biasanya sampai 3 bulan 1 sih. sampai 3 bulan itu prosesnya. Itu ngumpulin mood biar ada ide gimana itu kan. Nah itu dia. Aku aja kayak tiap hari tuh kayak mager besok aja deh gitu. Mau mandi aja kamu suka males Kang. Jangan disamain kayak Teh Anggreni Setia sama Teh Aya. Sangat produktif Sangat sehari-harinya produktif. ya. Beda. Dan dibandingkan dengan kita kaum Jangan laki-laki. dibandingkan dengan kita yang mandi aja susah. Tuh. Tamparan buat kita semua para generasi muda agar lebih produktif seperti Yap. Teh Anggraini dan Teh. Ayah Fatia, Betul nggak sekali. boleh males-males ya. Karena kaki yang melangkah 1 langkah aja itu bisa bawa dampak yang positif. Betul banget. Luar biasa. Quotes of the day. Quotes of the day ya, tiba-tiba ini keluar begitu aja gitu. Tapi nih kalau berbicara fashion tuh biasanya erat banget sama gaya hidup konsumen Teh. Biasanya ya karena ibaratnya gaya hidup konsumen itu mempengaruhi kita untuk membeli suatu barang gitu misalnya ya. Nah kalau misalkan membahas hal tersebut kira-kira mempengaruhi strategi bisnis di dalamnya tuh seperti gimana sih Teh? Kalau strategi bisnis menurut aku tuh tiap tahun berkembang ya, mengikuti tren forecasting atau tren fashion juga. Karena tren fashion itu bukan setahun sekali aja berubahnya, itu tiap bulan tuh berganti. Otomatis kebutuhan, keinginan kita, style kita juga berubah setiap harinya. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan riset pasar lagi ke para konsumen gitu. Mereka butuhnya apa, kayak gimana senangnya gitu. Menyesuaikan target market juga Ya, sesuai betul. sama DNA brand juga. Ya. Tapi kita juga tetap kayak melihat tren fashion saat ini gitu. Seperti itu sih. Emang benar sih kalau misalkan udah ngomongin bisnis yang paling penting itu adalah what they need ya Teh ya. Ya, bener. Apa sih yang mereka pengen gitu ya Teh ya. Jadi riset pasar itu penting banget Kang Alif. Jadi kayak ngelihat yang lagi viral mungkin ya gitu ya. Orang suka kan akan hal itu gitu, Iya. mengikuti banget fashionnya menurut aku ya. Aku lihat penduduk-penduduknya tuh apa ya, mereka tuh sama fashion ini nggak pernah ketinggalan gitu. Mengikuti Senajan sekali. di Selalu update. lembur kayak. Yes, selalu update. Iya, Senajan di lembur kayak kudu gaya atau Ya, drama. betul. Tuh. Karena kan cantik itu Kang nggak harus sakit. Kan ada yang bilang beauty is pain, Betul. beauty is fashion. Asik. betul. Quote of the day lagi. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Ya mungkin nanti mungkin sekarang lagi tren apa namanya? Cowok cewek skena. Ya, Apa tuh? skena, Skena skena. tuh. Nah Teh Fitri aja ketahu Boleh tuh. boleh dijelasin ini, boleh dijelasin. Itu dari kayak aliran musik gitu, Aliran skena. musik. Skena abis lu anaknya, skena abis bos. Ya, Wow. jadi gayanya tuh kayak gaya-gaya edgy style gitu Nah. sih. Hmm. Cuman lebih simple lagi ya Teh. Simple kayak indie-indie gitu Ya, loh. anak-anak indie gitu lah. Berarti Anak-anak harus musik gondrong indie. berarti ya. Harus gondrong. Anak indie kan gondrong. Nanti aku kepangin rambutnya ya, aku kepangin loh. Mungkin fashion dari yang Teteh pakai saat ini bisa diceritakan kepada audiens mungkin. Oh, ini fashion dari salah satu koleksi yang kemarin fashion show di Thailand. Widih. Dibawa lo Mengguna- kesini Teh. Iya, menggunakan Tercengang batik saya. Karawang ini, motif tumpal.
berkolaborasi juga dengan salah satu workshop Batik Putri Sangga Buana Karawang. Ada Luar artinya nggak teh biasa. batiknya teh? Batiknya ini mengenai perkembangan kota Karawang. Ini tuh ada 2 motif sebenarnya teh. Oh, Yang ada 2 ditumpuk motif. gitu. Iya. Aku pengen melihat lebih dekat. Yang ditumpuk. Ini ada warna biru. Excited Boleh, banget boleh. ya. Iya, ini tuh ada motif kayak burung merak gitu. Iya. Terus ada bambu juga. Ini tuh perpaduan warna hitam, biru, krem, dan warna marun. Banyak warna ya. Iya. Burung apa tadi teh? Burung bangau nih kalau nggak Oh, salah. burung bangau. Iya, ini motif terbaru katanya kemarin. Bukan burung kakak. Nyanyi itu namanya. Bukan ya. Luar biasa berkat Teh Fanya, Teh Teh Oh, Anggreni. jadi hati deg-degan Kang Oh, Alif nih. mah deket yang cantik teh. Aduh, berkat Teh Aya, Teh Fatia, Aya Fatia. Makin Itu salah. kan Teh Aya Fatia, batik Karawang jadi bisa masuk ke kancah internasional loh Teh. Wah, luar biasa. Dibawa ke Thailand kan ini? Ya, kita berdua bawa batik ke Thailand. Luar biasa, boleh tepuk Satu tangan ya, koleksinya ibu-ibu. yang ini yang pernah Nah, yang yang di kita bawa situ ke tuh. Thailand. Oh, ini juga ke Ini. Thailand. Ya itu batiknya yang jadi obi dan motif juga. Ya itu motif itu dari batik Taza. Itu motif Ya. buah manggis. Ya dan ubi. Jadi ini kita berkolaborasi nih ceritanya teh. Iya. Untuk koleksi kali ini Ayah tuh yang Colorful. aku yang darknya gitu. Ini cheerful gitu Iya. ya. Yang gemoy-gemoy Iya, gitu. cewek gue gitu ya. Cewek gue. Aku juga cewek gue. Suka warna emping-emping. Kalau anak sekarang sih sebutnya cewek feminim. Iya, Feminim. boleh gitu ya. Karena saya termasuk generasi zilenial. Oh, zilenial. Betul. Aku generasi apa nih? Milenial masuk ya, milenial ya. Generasi purba. Ya ampun, gitu ya. Bercanda. Bercanda. Canda. Lagi viral ya di Lagi viral tuh. Kalau Kang Alif gitu teh, dia nggak ketinggalan tren-tren yang terbaru. Jadi fashionnya juga Bapak-bapak Next habis. next mah pakai karyanya dari Teh Aya Fatia Harus sama banget. Teh Anggreni. Ada yang cowok gak sih Teh buat cowok gitu? Aku bikin Oh, gitu. juga baju yang cowok, fleksibel sih, aku bikin yang muslim, bikin yang sesuai custom juga, maunya customer gimana gitu. Tinggal menyesuaikan aja mereka butuhnya apa. Oh jadi bisa custom. Bisa Kang. Pengennya model gimana sih Kang Alif? Yang Jangan gimana ya? yang aneh-aneh ya. Pokoknya Bisa mah kok kita yang aneh-aneh juga ya. Udah pokoknya serahkan kepada ahlinya pokoknya. yang pantas deh di badan saya. Gitu kan. Yang penting harus slim fit biar kelihatan kurus. Oh gitu, oh gitu ya harus slim fit ya Betul. konsepnya gitu. Gitu kalau jajaka memang begitu, pengennya tuh yang merecet gitu. Ya kalau fashion lokal tuh kan sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai budaya gitu ya. Tentunya bagaimana nih kira-kira kita dapat mempromosikan dan mendukung industri fashion lokal tentunya sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Kalau untuk mempromosikan fashion lokal ya terutama wastra kita ya di Karawang ini kan terkenalnya sama batik ya. Betul. Nah mungkin bisa dengan ikut fashion show atau kita mengadakan fashion show secara nasional dan internasional. Mungkin juga yang udah pernah kita showkan juga ya di luar negeri juga biar lebih terpromosi lagi fashion lokalnya gitu. Terus selain itu juga lebih ini sih di digital marketingnya karena itu ya sebenarnya itu yang lebih penting gitu. Jadi memanfaatkan sosial media itu saat ini sangat penting gitu. Jadi yang kemarin aku showin di Thailand sama batik bulir padi ini di Thailand juga dapat juara 1 alhamdulillah. Luar Oh. biasa. Ya Makin itu insecure, Kak. viral juga tuh di TikTok kemarin. Oh iya. TikTok saya sepertinya isinya tidak berfaedah semua. kayaknya. Isinya kamu mah yang lawak-lawak ya. Saya tidak tahu nih. Kali-kali yang positif dong. Gimana kamu nih? Betul nih, putri daerah kita dari Karawang bisa Ghost berprestasi to go internasional. juara 1. Apa nggak insecure biasa. aku? Aku selama 17 tahun ini ngapain aja? Aku selama 24 tahun ini ngapain aja. Jadi makin kepikiran ini. OVT.
overthinking gitu ya. Gitu kalau anak zaman sekarang OVT. Boleh. Tadi kan nyinggung-nyinggung tentang marketing, sosial media, berarti kan erat banget sama ekonomi kreatif ya Teh ya, berbisnis juga nih, berarti desainer sekaligus pebisnis nih Teh. Nah aku rasanya pengen tahu deh, apalagi udah sampai ke kancah internasional, tantangan terbesarnya tuh apa sih Teh? Tantangan terbesar ketika berbisnis itu yang pertama tuh bahan baku. Bahan baku kalau kita berbisnis apalagi menggunakan dengan kain wasra tuh kan emang agak pricey ya. Apalagi kalau misalnya lihat nih si konsumen dari Karawang itu pengennya biasanya tuh menengah ke bawah gitu ya, harga gitu. Nah mau nggak mau kita tuh harus bener-bener apa ya, gencar mengedukasi mereka. Ini loh batik Karawang tuh prosesnya tuh nggak mudah, nggak kayak asal print atau gimana. Dari pembuatan motifnya, si tembaganya itu kan memakan waktu yang lama, dari pewarnaannya sendiri itu prosesnya panjang. Ada yang pewarnaan dengan menggunakan sinar khusus, ada yang menggunakan sinar matahari, bahkan ada yang orangnya juga sampai dijemur kan untuk menghasilkan warna yang sesuai yang kita mau gitu. Betul. Jadi ya emang harus diedukasi secara perlahan-lahan, dipromosikan juga. Kalau batik Kerawang tuh gak cuma batik padi aja, banyak sekali batik Kerawang yang bagus-bagus dan menurut aku tuh sesuai banget dengan tren yang ada sekarang dan cocok juga dengan anak muda gitu. Kendalanya di modal juga ya. Iya juga, Biasanya. terus selain tantangannya itu sih mungkin kita juga butuh dukungan juga ya Iya, dari betul. pengrajin-pengrajin lokal gitu, Iya. terus yang memproduksi batik kalau misalnya kita mau mengangkat wastra daerah gitu. Jadi harusnya lebih saling support aja sih tentang perfashionan dan kain lokalnya seperti itu. Berarti selama ini tuh Teteh selama desain baju ataupun fashion gitu ya, berarti sudah ada apa ya namanya rumah konveksinya gitu? Atau kayak ada alat-alat, kan tadi kata Teteh juga alat-alatnya juga Iya. lumayan rumit ya? Atau vendor Heeh, gitu? Kebetulan aku bekerja sama dengan tadi Batik Putri Sangga Buana Karawang dan sudah beberapa kali juga ikut workshop dengan mereka. Jadi tahu prosesnya seperti apa dan kebetulan juga dekat dari rumah gitu kan. Jadi kalau misalnya mau custom atau mau butuh kayaknya seperti apa, jadi aku bisa langsung lihat nih ini pewarnaannya bagaimana dan memakai apa gitu. Biasanya custom sih ya Teh. Ya custom kita. Kalau dari warna biar nyesuain karena aku kan biasanya batik itu warnanya cenderung deep ya. Karena aku sukanya tuh yang colorful. Nah yang batik yang aku pakai ini tuh aku custom dari batik Taza warnanya. Jadi nunggu gitu. Prosesnya lumayan lama juga. Prosesnya panjang ya Iya, Teh ya? Betul panjang. sekali. Betul. Apalagi nih? Udah kepanjangan atau Wah gimana nih? ini masih ada sih Masih Kang, banyak yang nih. bikin aku penasaran. Apa tuh? Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI Kang. AI kan sekarang lagi marak banget ya ngebahas-bahas soal AI nih. Betul. Makin digunakan juga nih dalam industri fashion ya Teh ya, Betul. bener kan? Betul, Nah kira-kira gimana sih hal ini tuh bisa mempengaruhi proses kreatifnya, terus juga ekonominya di sektor ini gitu Teh? Kalau untuk artificial intelligence itu ada dampak positif dan negatifnya juga ya. Kalau positifnya tuh kita bisa research yang mendalam tentang sebuah inspirasi di fashion itu ya atau tema yang mau kita angkat gitu. Karena kan itu udah lebih canggih, kita tinggal klik-klik aja langsung muncul gitu. Nah itu mungkin dampak positif dari penggunaan AI juga dan membantu kita mempromosikan di media sosial juga karena udah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung yang menggunakan AI gitu. Nah, kalau untuk dampak negatifnya tuh ya mungkin berkurangnya nilai estetika, nilai tradisional karena untuk AI itu emang mempermudah tapi kalau untuk memperkerjakan sesuatu hal yang membutuhkan detail, handmade itu tuh kayak nilai estetikanya tuh kayak berkurang aja kayak batik. Zaman sekarang kan katanya ada batik nih tapi taunya di printing gitu. Kan itu bukan batik namanya, cuman meletakkan atau mencetak
motif memakai mesin pada kain. Jadi itu tidak ada nilai estetikanya menurut aku. Walaupun si motifnya ini bisa nih macam-macam, bisa ditampilin apa aja, bisa bagus, tapi kan itu berkurang gitu ya. Prosesnya tuh Tetap kayak beda yang gitu. beda. Heeh. Memang pengaruh iptek AI ini sangat berpengaruh besar gitu ya. Ber- Terutama berdampak juga di fashion dan ekonomi kreatif gitu Benar ya. banget. Jadi ada dampak Betul. positifnya, ada dampak negatifnya. Emang cepet kalau pakai AI itu. Saya juga kalau ngisi soal ya langsung aja pakai AI. Oh gitu. Iya, langsung keluar. Tapi Pak kadang-kadang dicoret gitu sama guru. Pak Guru nih Alif nih, aneh-aneh nih, Pak Guru nih, ketahuan gitu. Iya betul. Ya, AI memang cepat tapi dari nilai kreativitasnya itu Dan tidak estetikanya dapat ya gitu Kang ya. Iya, Betul. Bener estetikanya, banget. betul. Nah tadi kan sempat cerita juga nih Kang tentang capaian-capaiannya yang ke tingkat lokal sampai internasional. Udah sebut Thailand, terus juga Turki ya? Iya, Ke Turki. Turki. Aku pengen diceritain dong Teh, kira-kira itu tuh pengalamannya gimana sih gitu? Sebenarnya untuk yang ke Turki ini tuh dadakan ya. Dadakan. Sebenarnya Tahu. kita sambil Dadakannya sekolah teh juga. ketua. Iya, sambil kursus kita tuh ke sana belajar juga kayak study exchange gitu Ya, ya. student exchange lah. Jadi kita ke Hallej University Betul. terus belajar sama Miss Zehra Dogwan namanya. Jadi beliau itu merupakan pakar ahlinya di Hallej University waktu itu. Jadi kita belajar langsung fashion di sana itu gimana dan belajar juga gimana caranya eh, belajar pola Amerika ternyata itu tuh beda banget sama yang di kita gitu. Iya. Terus mereka juga kebanyakan murid-muridnya itu handmade ya Teh. Iya, Kemarin handmade. pas kita lihat Iya. bikin bajunya tuh bener-bener kayak original banget gitu. Menarik banget deh, aku pengen ke Turki. Ayo ke Ayo Turki. ke Turki. Mau nyari abang-abang Turki. Tadi apa? Student yang exchange. ngedesain mah Teh Aya Fatia aja, aku mah Kita mah holiday. Holiday. beda tujuan. Emang Sugan. open just tip. Open just tip boleh. Open just tip cewek Turki. Oh, orang mah open just tipnya makannya lokum gitu loh. Ini mah beda, Kang Alif mah Kan berinovasi. centil, Kang Alif mah centil gitu. Oke, terakhir nih Teh, kira-kira mengenai pencapaian proses kreatif gitu ya. Sudah tampil di mana saja sih, baik lokal maupun internasional, mungkin bisa berbagi Ya, pengalamannya. selain gitu. di Turki tadi Teh, mungkin di Thailand bisa diceritain? Kalau yang lokal dulu kali ya. Lokal kemarin alhamdulillah sudah tampil di MUFES, Musim Fashion Festival, ISEF, Indonesia Syariah Economy Festival, Jakarta Muslim Fashion Week, berkolaborasi juga dengan Ibu Zerina Banu Ya. untuk brandnya Heaven Likes, terus juga fashion show di Spotlight Indonesia di Jakarta, di Thailand kemarin juga masuk semifinal juga alhamdulillah untuk lomba dan kita fashion show bareng. Kemarin di Gokif juga ya kita Ya. kolaborasi. Kalau yang di gitu. Thailand itu sebenarnya kita dapat slot dari Kementerian Luar Negeri, jadi Ya. perwakilan dari Indonesia kita harus ngisi untuk fashion show-nya ya Ya, Teh betul. kemarin. Jadi alhamdulillahnya dapat kesempatan itu ya udah kita yang di Gokif itu langsung kita bawa ke Thailand karena waktunya itu bersamaan Ya waktu itu itu. mepet banget sebenarnya. Kita fashion show malam, jam 2 kita flight, jadi abis beres fashion show, beres-beres baju, kita copotin ke modelnya, packing langsung berangkat ke Waduh, bandara. padet ya Kang. Iya makanya tuh mepet banget, alhamdulillahnya keburu gitu. Melebihi anggota dewan ini sih. Melebihi anggota dewan. Karena emang benar setiap kesempatan itu harus diambil Kang. Betul. Take Selagi every masih change. muda ya. Bener, take every change. Karena kita nggak pernah tahu ada apa sih di depan nanti gitu ya Kang ya. Iya, Bener kan Teh? betul Kita harus sekali. siap segalanya sih. Iya harus berani ambil resiko, harus berani untuk belajar gitu. Nah tadi udah sharing-sharing, rasanya aku pengen tahu nih dari pandangan Teteh sendiri ada nggak sih pesan untuk generasi muda yang kira-kiranya mau terjun juga nih di bidang ini gitu Teh? Aku dulu. Pesannya itu jangan gampang nyerah ya tentunya, harus konsisten dalam mencoba beberapa hal, explore aja gitu. Fashion tuh kan luas ya, bisa
di research di mana aja, mulai dari film, drama, lagu atau apapun tuh luas banget gitu. Coba aja hal-hal baru sambil kamu bikin gambar-gambar atau koleksi-koleksi baju yang kamu pengenin gitu. Dan juga ditambah ikut kursus, ikut workshop, jangan mager, jangan cuman lihat aja. Kita harus benar-benar explore saat itu juga gitu. Itu kan menambah wawasan kita juga kan kalau kayak gitu. Kalau dari aku sih pesannya banyak-banyakin aja nambah relasi karena itu sangat penting kalau di dunia fashion. Jadi kalau banyak relasi itu kita juga banyak kayak kita tahu gitu. Oh ada fashion show di sini nih, ada acara di Ya. sini gitu. Jadi perbanyak aja nambah relasi dan lebih banyak belajar lagi karena sampai kapanpun kita juga harus terus belajar kan. Bener, ilmu itu nggak Betul. ada habisnya Kang. Dan fashion Betul tuh banget. terus berkembang. Nah bener banget. Dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar mendalam nih Kang. Jadi aku bisa dapat banyak insight-insight baru yang menurut aku itu bisa jadi masukan juga buat Akang Teteh yang ada di rumah, penonton setia kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang fashion maupun subsektor lainnya yang ada di ekonomi kreatif. Karena ternyata fashion ini menjadi penggerak utama dalam ekonomi kreatif di Kabupaten Karawang. Betul banget Teh Fitri. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan take every change karena kita nggak pernah tahu di depan itu ada apa. Terus belajar dan raih ilmu sebanyak-banyaknya. Seperti Teh Aya Fathia dan Teh Anggra ini yang sudah ada di samping kita bersama dari tadi ya Kang ya. Betul. Mungkin Luar biasa. pembicaraan kita sudahi dulu ya Kang ya. Jeda dulu. Terkait fashion ini ya. Betul. Bisa dilanjut dengan penampilan yang menarik. Bisa banget. Tentunya tetap di Ngopi Slur. Ngobrol pintar, sarung Sarung dulu. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila kau bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Oh, jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Oh. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia
sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Mari, mari, mari kita ngopi di saung ngopi seluruh ngopi yuk. Mari, mari, mari kita ngopi di saung ngopi seluruh. Mari, mari, mari kita ngopi di saung ngopi seluruh. Mari, mari, mari kita ngopi di saung ngopi seluruh. Mari, mari, mari kita ngopi di saung ngopi seluruh. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tua ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Luar biasa. Luar biasa ya, kembali lagi di acara Ngopi Slur. Ngobrol pintar, sareng dulu. Ya luar biasa Tevit, tadi kan kita sudah membicarakan fashion dan desainer ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi bahwasanya tema kita kali ini adalah fashion dan ekonomi kreatif. Fashionnya rasanya. udah, tinggal Ekonomi kreatifnya karena rasanya kurang Betul. lengkap nih kalau udah bahas fashion sama ahlinya, tapi belum ngobrolin ekonomi kreatif dengan sosok yang ahlinya juga, Kang. betul sekali. Tentunya hari ini Ngopi Slur, ngobrol pintar saring dulur, makin pintar nih karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, Kang.
Siapa tuh? Kasih tahu nggak ya? Langsung Bercanda. aja kali ya kita panggilkan sekarang juga bintang tamu yang luar biasa yaitu Bapak Haji Rahmat Rahmat Wiguna Wiguna selaku Ketua Komite Ekonomi Kreatif. Kabupaten Karawang. Beri aplaus kepada Bapak Rahmat Wiguna. Baik, sampurasun Bapak. Asun, Bapak. Selamat luar biasa. datang di Ngopi Slur. Ngobrol pintar, sarang dulu. Boleh Bapak bergabung? Masya Allah, luar biasa sekali Kang. Segar, Bapak terlihat segar karena sudah bergabung di kalangan muda yang sangat segar. Iya. Jadi terbawa aura positif yang muda juga Betul. gitu ya. Gimana Bapak sudah terpacu adrenalinnya? Emangnya mau ini naik Kan anak muda tuh mengembara gitu Oh Pak. gitu. Bergelora. Gitu Anak kan. muda emang bawa semangat ya Pak. Betul. Betul Pak. Refleks push up saya di sini. Oh, jadi hari ini kita mau ngobrolin apa sih Kang sama Pak Rahmat ini udah didatengin Pak Rahmatnya. Iya, Kang Alif udah tahu mau ngobrolin apa? kan Pak Rahmat adalah komite dari ekonomi kreatif yang pastinya membahas seputar ekonomi kreatif. Oke, boleh Pak ditanya-tanya Pak? Boleh. Oh boleh, langsung aja kali ya Kang. Ya Bapak ekonomi kreatif ya. Jadi kan di sini kira-kira nih ya Pak, seperti apa gitu perjalanan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Karawang selama ini gitu Pak? Mulai 2019 Betul. dari komunitas-komunitas yang ada di Karawang, kemudian membuat forum ekonomi kreatif dan kemudian di 2022 lahirlah Perda nomor 4 tahun 2022 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dan 13 Agustus 2023 dibuatlah Komite Ekonomi Kreatif. Jadi forum itu berubah jadi komite. Dan dibentuklah pengurus. Hari ini ada 17 subsektor yang ada di Karawang. Salah satunya adalah fashion yang hari ini Teh Anggra ini sama Teh Aya luar biasa ya. Ini bagian dari Ekrab ya. Tentunya Ekrab ini perlu anak-anak muda, milenial atau generasi Z yang seperti Saya. Boleh, boleh. seperti yang ada di depan ini. Itu perjalanan kami. Ya. Tapi kalau tadi saya sempat dengar Pak, ini sih pertanyaan pribadi saya ya Pak ya. Iya. Ada perubahan antara dari forum menjadi komite. Sebenarnya ini bedanya tuh apa sih Pak? Kalau forum mungkin tingkatannya masih komunitasnya hanya sedikit. Ya. Kemudian jadi komite ini lebih luas, ada 17 subsektor ini. Gitu ya. Jangkauannya jadi lebih luas gitu ya Pak Ya, ya? ada fashion, ada kuliner, ada fotografi, videografi, ada musik, ada pertunjukan. Ini salah satunya hari ini nih. Fashion. Ya, Iya. Luar biasa. Tadi saya sempat dengar dari Teh Aya Fatia sama Teh Anggra ini kalau ada kesulitan dan tantangan Pak dalam dunia fashion itu dari segi bahan, permodalan juga, terus juga dari permintaan customer. Nah kalau dari sisi ekonomi kreatif sendiri dari pengembangannya nih Pak, apa sih kesulitan dan tantangannya Pak? Kesulitannya memang di Karawang ini kan kota industri ya, yang orang berpikir mindsetnya kerja di industri atau kerja di pabrik. Jadi mindset untuk ke arah kewirausahaan atau membangun ekonomi kreatif itu masih sangat kecil ya. Dan hari ini tugas kami dari ekonomi kreatif adalah merubah mindset itu. Dibantu oleh Kak Fatia atau Kak Anggra ini untuk membuat event atau pelatihan atau workshop tentang berbagai hal ekonomi kreatif. Jadi kesulitannya hari ini adalah mindset. Semua ingin bekerja, gitu ya. Dan saya setuju bahan baku hari ini konsistensi dari pembuatnya ini biasanya berubah-ubah atau semaunya. Akhirnya bahan baku lokal ini kurang tersedia. Nah hari ini ke depan kita membuat program bersama yuk membuat bahan baku yang selalu tersedia dan apa yang diinginkan oleh
anak-anak yang sudah berprestasi atau generasi yang sudah berprestasi ini kita dukung dengan bahan baku yang berkualitas gitu. Bisa berkolaborasi dan bersinergi Iya. gitu ya. Kembali lagi kepada mindset gitu ya. Ya, Mengubah mindset itu memang sulit sih. Emang tidak dapat dipungkiri ya Pak ya, karena emang kita tuh maunya enaknya aja gitu ya, gak mau merintis gitu, bahwa ekonomi kreatif ini bisa meng-skill up diri kita gitu, bahkan tidak menjadi karyawan saja akan tapi bisa jadi CEO mungkin ya, yang menciptakan ekonomi kreatif itu sendiri gitu. Betul sekali. Jadi memang kalau berbicara ekonomi kreatif kita harus terjun langsung sih ya Pak ya. harus ikut, dan termasuk saya juga salah satu bidang usaha saya di mungkin manufaktur, awalnya dari hal kecil dulu kita lakukan. Betul. Gitu ya. Ya mungkin sekarang sudah berjalan lebih baik, ya kita ya mendidik yang lain gitu ya. Memang kita harus terjun gitu ya. Share knowledge gitu ya Iya, Pak ya. Karena iya. kalau ilmu di keep sendiri rasanya kurang Ya Pak. beku lah. Betul banget. Dengan menjadi ketua komite barangkali itu bisa menjadi solusi nih Pak. Membagikan ilmu-ilmu dan insight-insight tentang pengetahuan Bapak mengenai ekonomi kreatif gitu ya. Insya Allah. Saling mendukung lah, mensupport ya tadi ya. Siap. Ya, tadi kan Bapak sudah menjabarkan lah ya seputar ekonomi kreatif gitu ya. Mungkin di sini kira-kira apa gitu ya Pak, visi dan misi dan tujuan yang ingin diperjuangkan gitu oleh Bapak selaku Komite Ekonomi Kreatif itu sendiri. Ya kita satu mengawal, mendorong dan mengimplementasikan Perda nomor 4 2022. Kemudian kita kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, komunitas, kemudian pemerintah dan media dalam mengembangkan potensi daerah terkait ekonomi kreatif. Ya, seperti itu visi misi kita. Visi misinya luar biasa sekali Kang. Ya. Menatap jauh ke depan ya Kang ya. Betul, yang dapat bisa merevolusi Kabupaten Karawang menuju ekonomi kreatif yang sangat luar biasa. Amin. Betul, menuju Indonesia Emas 2045 bersama generasi yang emas juga nih. Mungkin Teh Ayah Fatia sama Teh Angga ini ada mau nanya sama Bapak nih? Seputar ekonomi kreatif, mumpung ada pakarnya di sini Iya, kan. kapan lagi, Kapan lagi nih? gitu. Konsultasi gratis. Masih amazed gitu. Belum kepikiran gitu ya, karena rasanya kalau dekat sama orang hebat itu kita kayak nge-freeze gitu ya Teh ya. Kayak tadi aku ketemu Teteh kayak gimana ini gitu. Tapi kita enjoy ya Kang ya. Terpukau ya. Terpukau. Oleh ketampanan Bapak. Ah, ketampanan. Emang bapaknya tampan Betul. juga sih. Ganteng ya. Cowok kan. Cowok. Betul. Kang Alif juga ganteng. Boleh. Jalannya di mana Kang? Di sana gitu ya. Sana. Di sana. Mekong dong. Oh iya Pak, tadi kan ngobrolin tentang event, terus juga kolaborasi, sinergi gitu ya Pak. Saya juga dengar kalau misalkan ada informasi nih kalau di Sparbud bakal ada kegiatan mengenai ekonomi kreatif Pak. Nah itu kira-kira persiapan apa saja sih Pak sejauh ini yang udah dipersiapkan gitu Pak? Ya, besok malam ya, ditunggu kehadirannya. Ada kegiatan kami di Pendopo Parbud, rahasia ya. Hadir aja. Rahasia nih. Hadir aja. Hadir aja ya. Penonton Akang Teteh kalau penasaran kata Bapak hadir aja kalau pengen tahu. Ya, kalau dikasih tahu di sini nanti nggak hadir. Oh gitu. Jadi hadir aja. Oh gitu. Kalau dikasih tahu bukannya makin kayak nggak sabar gitu Pak. Kejutan. Kejutan. Emang ada clue nggak sih Pak? Iya dong, kisi-kisi Ya, Pak. yang pasti gitu. kan semua subsektor di kami ini akan menunjukkan suatu hal yang istimewa dari mereka lah. Wow. Tapi sejauh ini persiapannya kayak apa Pak? Lagi persiapan. Wah lagi persiapan. Yang pasti bakalan cetar. Ya, Pak. insya Allah. Cetar membahana. Dari gitu. jam Super 7 mega malam bintang. sampai jam 22 nanti. Tuh waktunya dari jam 7 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10. Waktunya terbatas dan surprise. Jadi Akang Teteh
harus datang. Wajib. Harus datang, harus datang. Wajib. Nggak boleh nggak datang ya. Di mana tadi lokasinya Pak? Di Sparbud di Pendopo. Pendopo. Dekat atau yang sini nih? Iya, Deket jalan lagi. kaki. Tapi kalau jalan kaki capek Pak. Bercanda. 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 Nyampe sana udah ngos-ngosan duluan ya Pak ya. Jadi butuh jajan itu di situ lah. Ada nanti, ada ya untuk minum, untuk snack UMKM ada. ya Pak ya. Ekonomi kreatif mah gak bakalan kelaparan. Ada dari kuliner nanti. Pasti. Karena Ada dari subsektor. ya, jauh nggak usah dibocorin dulu ya. Udah. Oh, Ada ya. Duh hampir tuh. Aku udah penasaran loh Kita Kang. dari tanggal 9 sampai 14. Stay Sampai tune. beberapa hari berarti Pak. Iya. Oh ini kayaknya kita bisa pergi bareng nih Teh. Kita bareng ya. Sokin. Apa jangan-jangan Teteh bagiannya nih? Harus dong, harus dari Curiga. bagiannya. Teteh tahu nggak boleh dong? Spill Ada sedikit. impostor rupanya di sini. Impostor. Barangkali Kang Alif mau ngajakin aku, boleh ke sana. Boleh. Teh Fitri. Gitu. Kita Di sana sokin. ada UMKM juga Pak. Ada. Ada, Ada. gratis nggak Pak? Ada yang gratis, ada yang Ada enggak. enggak? Ya, soalnya kita Kalau yang nggak gratis di traktir Bapak boleh. boleh. Boleh kalau ketemu. Cari Kang, cari. Karena kita kaum mendang-mending tuh butuh gitu. yang gratis. Iya. Gitu. Pas datang aku mau ketok-ketok. Assalamualaikum, dicari Pak Haji Rahmat. Pengen dijajanin gitu ya Kang ya? Boleh. Boleh. Boleh banget. Gak ada yang larang. Enggak ada yang larang. Yang larang bapaknya. Enggak dilarang. Oh enggak dilarang. Emang ngomongin ekonomi kreatif tuh gak ada habisnya. Betul. Dari segi fashion ada, pokoknya ada 17 subsektor ya Pak ya. Iya. Dari 17 Ada game, subsektor ada aplikasi, ya di seputar digital ya. seputar digital. iya. Kang. Kira-kira seberapa ngikutin gitu ekonomi kreatif terkait iptek itu sendiri Pak, terkait ilmu teknologi pengetahuan gitu. Kalau saya sendiri kan jadul ya. Ya saya ngikutin anak muda lah. Bareng-bareng. Boleh. Ya. Ya bareng-bareng aja dengan mereka dan mereka lebih ahli, tinggal saya memanage aja. Mendukung, mensupport. Dan program-program kami harus jalan gitu. Nah kalau dari Teh Anggra ini sama Teh Ayah Fatia ada nggak nih request ke bapaknya? Gitu pengen ada event ini Pak, pengen gini Pak gitu. Ada ya? Ada langsung semangat. Ada Teh Anggra ini langsung semangat. apa ya aspirasi tertentu gitu. Mumpung ada yang menyelenggarakan It's di time sini. to shine Betul. Teh, tunjukkan Teh. Aku baru kepikiran sih sebenarnya ini pengen ngadain challenge setiap desainer Karawang pakai batik Karawang membuat satu koleksi yang out of the box dengan salah satu teknik ya. Jadi tuh biar si desainer Karawang tuh explore nih si batik tuh bisa pakai teknik apa aja. Aku pengennya tuh gitu. Kayaknya seru gitu kan kalau di fashion showin nanti. Teknik pembuatan ya. Teknik ya pembuatan bisa dipaduin sama kayak teknik bordir Oke. atau teknik apa gitu Pak. Kita akomodir ya. Oke. Bisa jadi tahun ini atau tahun depan. Amin ya Allah ditunggu Amin. sekali. Tim kami ada di sana ya. Kang dicatat Kang. Dicatat kan? Tenang Pak ini bukan dicatat lagi, direkam Pak. Jadi nanti Teteh kalau nagih janjinya, potong aja videonya Teh. Tunjukin Ada Pak. bukti. Sambil konsepnya Ada kasih rekaan. ke kami ya. Nah Masukannya. Tim aspirasinya luar kami biasa. kan ada nanti. Siap, Ya. siap. Aspirasinya luar biasa ya Pak ya. Kita lakukan. Nah bisa Bismillah dikembangkan lah. lagi. Bismillah bersama dengan Pak Haji Rahmat untuk ekonomi kreatif yang maju. Kang. Kampanye Amin. ya Bunda ya. Beda. Beda ya. Yang makainya nanti ini kan. Nah, Nampilin boleh. ya. Boleh kalau aku kurang tinggi. Oh, gitu. Kurang tinggi. Udah cocok kan Heelsnya Pak. harus 20 cm. Ditambah. Ditambah. Pakai boleh. jajal langkungan suka setinggi itu. Iya. Biar bisa pakai koleksinya Teh Anggraeni gitu. Dilibatkan ya Teh ya. Gak apa-apa deh bagian doa deh. Ya salah satu siapa tahu menjadi aspirasi juga bagi Teh Anggra ini buat kaum mini-mini gitu ya. Jadi nggak dibikinin gamis-gamis yang tinggi gitu ya. Nah yang kayak aku yang pas-pasan tuh. Betul. Misalnya Bisa. buat bikin tunik nih.
Kalau buat yang di kaum mini-mini malah jadi gamis jadinya kan, bukan kuntun. Makasih loh Kang Alif, makasih loh. Bercanda. Kok tahu? Midi dressnya jadi long dress. Nah tadi Pak udah ngobrolin tentang program, terus juga visi misi. Bapak ada gak sih pesan-pesan Pak untuk generasi muda nih terkait ekonomi kreatif Pak? Ya, pesan dari saya, karena dunia industri di Karawang ini terbatas, seharusnya memang terutama di anak-anak milenial ini bisa mengembangkan kemampuan diri tentang kreativitas. Dan semua akan jadi uang sih sebetulnya ya, tujuannya akan jadi uang. Kalau kita memang benar-benar fokus, sungguh-sungguh dan selalu mencari inspirasi, itu aja sih. Itu pesan yang luar biasa ya, yang ibaratnya dari hati dan memberikan dampak yang positif juga nih buat masyarakat. Jadi generasi muda yang ada di rumah dimanapun Anda berada, dicatat dan diresapi pesan dari Pak Haji Rahmat nih. Betul. Terkait ekonomi kreatif, karena segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri ya Kang ya. Iya. Benar ya Pak ya? Betul, bukan dari orang lain. Benar. Iya. Kadang aku juga suka struggle Pak buat mulai bisnis, karena sebenarnya aku juga berbisnis Pak. Banyak takut ya. Iya, jadi suka maju mundur karena sebetulnya kan background keluarga aku tuh usaha Pak. Ya. Nah ini sih sambil cerita-cerita ya Pak ya. Curhat. Pak. Ya. Nah kadang aku tuh suka maju mundur kayak, duh capek banget ya bisnis tuh, kayak kok nggak semudah yang aku bayangkan gitu Pak. Nah waktu Bapak memulai bisnis sendiri itu gimana sih Pak buat melawan itu gitu Pak? Konsisten, lakukan terus. Apapun kondisinya lakukan. Dari hal kecil sampai yang besar. Kita ikutin, lakukan. Konsisten ya, jangan banyak kesana sini. Itu sih PR-nya, karena konsistensi is the key guys. Jadi diperhatikan untuk teman-teman, untuk lebih konsisten lagi juga itu pesan yang penting banget buat aku karena memang belum konsisten Pak. Masih on off. Nggak boleh maju mundur, konsisten. Iya, kadang kalau lagi capek udahlah nanti aja gitu. Itu Ya, yang itu harus tantangannya dilawan. Itu tantangannya ya. Benar sih, dari sisi modal juga itu ya. Enaknya kelihatan sama orang aja. Benar Pak, dibilangnya enak ya pengusaha muda, tapi di belakang layar nangis. Jangan ketahuan itu. Jangan ketahuan ya Pak ya. Orang cukup lihat yang positifnya aja supaya bisa memotivasi. Betul. Karena hal-hal yang positif itu mendatangkan hal-hal yang positif juga gitu. Input positif akan memberikan output yang membahagiakan gitu. Gak berasa ya kita ngobrol udah panjang lebar, udah ke sana kemari ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi rumus, gitu masih ingat rumus ya Kang ya. Kan pelajar. Oh pelajar gitu. Hari ini betul-betul bincang-bincang yang inspiratif, inovatif, dan memotivasi Kang. Betul, terutama Betul. bagi saya ya. Karena jujur, saya sebagai pelajar ya Pak, kadang-kadang suka mikir gitu. Ini duit aku kurang nih. Apa aku buka bisnis aja ya? Tapi bingung buat buka bisnis apa gitu. Kadang-kadang suka gitu. Jadi kira-kira ada tips and trick tersendiri gak sih biar kita bisa mengenali diri kita sendiri gitu buat membuka bisnis tertentu gitu Pak? Bagaimana Pak? Sebetulnya bisnis dimulai dari hobi. Hobinya apa, itu lakukan. Insya Allah kedepannya jadi uang. Yang terdekat itu dulu. Ini hobi enggak tadinya fashion? Iya, Hobi. Dari hobi dulu. Dari senang dulu. Dari suka dulu. Kalau tiba-tiba pengen bisnis enggak suka ya jangan. Habis uang, tutup. Itu ya. Hobi yang dijalankan jadi uang. Itu. Yang Harus terdekatnya mengenali diri ya. sendiri. Betul. Terkadang juga masih suka ragu gitu karena kayak takut gak laku gitu-gitu. Kadang-kadang emang mental tempe seperti saya nih harus diberi kata-kata yang menggelegar gitu Pak. Ayo Pak, tampar saya Pak.
Bener, yang melukai hati mungil gitu ya Kang ya. Harus yang seperti itu ya. Biar saya juga terbangkit dari zona nyaman ya, selain dari privilege orang tua karena saya juga harus survive sendiri gitu kan. Bener, Kayak memang gitu. kalau ngomongin privilege tuh itu Pak yang berat. Yang bikin males itu. Kadang kita tuh pundaknya udah berat duluan karena Betul. ekspektasi orang kita udah tinggi Pak. Gitu. Nggak boleh. Pokoknya harus lakukan, jangan terbebani oleh pandangan orang. Iya. Ya, lakukan aja. Hobinya apa, sukanya apa, jadi bisnis. Insya Allah. Jadi kenali diri sendiri ya Pak ya. Tuh hobinya apa Kang Alif? Apa ya? Gue belum kenal ini sama dia sendiri. Oke. Nggak punya hobi. Makanya kita nanya ini. Tapi nggak apa-apa kalau punya modal banyak nggak apa-apa, nggak ada hobi juga. Bener, yang penting modal. Amin. Quote of the day. Quotes of the day Yang penting adalah punya modal banyak. yang penting punya modal banyak gitu ya. Tapi dibarengi dengan hobi ya Kang Teteh. Nah luar biasa, tidak terasa kita sudah berbincang yang mendalam terkait ekonomi kreatif dan juga fashion ya Kang ya. Luar biasa, makasih banyak Pak Haji Rahmat selaku Ketua Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karawang. Juga Teh Ayah Fatia dan Teh Anggaeni selaku narasumber yang luar biasa ya, terkait fashion designer. Wah, luar biasa sekali. Kita dapat insight-insight yang menarik nih buat Akang Teteh yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Jika tertarik terkait bisnis, belajar dengan Pak Haji Rahmat dan juga dengan Teh Ayah Fatia dan Teh Angga ini adalah hal yang sangat tepat gitu. Jadi yang bisa diambil adalah konsistensi is the key ya Kang ya. Betul. Kalau tanpa konsisten ya buyar gitu ya. Betul, harus mengenal diri sendiri. Kembali lagi ke diri sendiri. Nah, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Betul. Nantikan perbincangan yang jauh lebih menarik lagi ke depannya di Ngopi Slur, ngobrol pintar, sarang dulur. Saya Muhammad Dimas Putra. Dan saya Fitri Asdayanti, izin pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Lurulah jalan Payakumbuh, Babelong jalan kayu jati, di bahati indah karuswa ayam den lape, ayam den lape. Mendaki jalan pandai sike, menurun jalan Gabiaro, di bahati indah karuswa ayam den lape, ayam den lape. Si kuat capang, si kuat capek, saya kuat tabang, saya kuat lape, lape laju nan kanimbo, oi lamang juo. Pagaru yang batu sangka, tompe pacaran lurang baso, duduk tamuan sabanta, ayam den lape, ayam den lape. Paguru anda batu sangka, tanpa pacaran lurang baso, dua taman wangsa banta, ayam den lape, ayam den lape, ayam den lape. Babelong jalan kayu jati, di mahati indah karuswa ayam den lape, ayam den lape.
ndak mau pek ayam den lape ayam den lape si kuat capang si kuat capek si kuat tabang si kuat lape lape la juo nan karimbo oi la manjuo Maguru yang batu sangka sampai berjalan urang baso duduan taman nungsa banta ayam den lape ayam den lape ayam den lape ayam den lape Jika harus mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Kala ku akui akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
ngopi di saung ngopi seluruh ngopi yuk. Mari 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 kita ngopi di saung ngopi seluruh. Mari 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 kita ngopi di saung ngopi seluruh. Mari 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 kita ngopi di saung ngopi seluruh. Mari 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 kita ngopi di saung ngopi seluruh.